She's there. Who are you? All right. Who in this bitch? Anderson! Anderson! Dan! Dan! 'Halo Bebaners dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dengan saya, Kaos Polos. Gimana kabar Anda semua? Sehat, mental aman? Saya harap kalian sedang dalam mood yang baik. Kali ini saya akan mereview sebuah film bergenre psikologi thriller, tepatnya mengenai suatu kemampuan paranormal yang disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Film ini saya sangat rekomendasikan karena selain dari ceritanya yang tidak bisa ditebak, pengambilan gambarnya saya akui sangat keren. Film ini banyak dibintangi oleh sederet artis papan atas seperti Bradley Cooper, Cate Blanchett, sampai aktor Green Goblin si musuh Spider-Man, siapa lagi kalau bukan Willem Dafoe. Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu blok semua chat WhatsApp agar tidak mengganggu saat menonton nanti. Matikan semua notif yang masuk, siapkan semua item, kasur, bantal, selimut, celana dalam, apapun itu. Kita langsung saja ke alur cerita. Di tahun 1941, kisah diawali dengan seorang pria pengangguran bernama Stan hendak melamar kerja di sebuah karnaval keliling. Terlihat karnaval itu sangat ramai pengunjung yang membuat Stan tertarik untuk bekerja di sana. Karnaval itu diisi oleh berbagai pertunjukan yang unik seperti penampilan tari-tarian, mainan anak-anak yang biasa kita jumpai di pasar malam, hingga di suatu momen Stan sadar karnaval tersebut menampilkan sebuah pertunjukan yang diberi nama pertunjukan orang aneh. Pertunjukan tersebut menampilkan seorang pria kurus kering yang kelaparan akibat berminggu-minggu tidak diberi makan, di mana si pemilik pertunjukan yang bernama Clem kemudian melemparkan seekor ayam dan pria yang dijuluki pria aneh tersebut memakannya mentah-mentah. Stan kemudian keluar dari sana dan secara kebetulan ia bertemu dengan salah satu pemilik karnaval yang bernama Bruno bersama rekan kerjanya yang cebol. Dan dari situlah akhirnya Stan pun bekerja. Saat sedang makan setelah lelahnya bekerja, Stan dipanggil oleh Clem karena kabarnya pria aneh yang ada di pertunjukan tadi telah kabur dan Stan bersama pekerja yang lain disuruh untuk mencarinya. Stan pun mencarinya hingga di suatu wahana, ia menemukan pria aneh itu yang sedang berada di pojokan hingga tiba-tiba pria itu memukul Stan dengan sebuah batu yang membuat kepalanya berdarah. Namun untung Stan dapat menanganinya dan membawanya ke sebuah kandang. Rupanya Clem sengaja memperlakukan pria itu layaknya binatang demi keuntungan pertunjukannya itu. Ia menjadikan pria itu sebagai budak sirkus. Dari situlah kita bisa melihat tidak adanya nilai perikemanusiaan di zaman itu. Keesokannya ia pun berniat mandi dan kemudian menyewa tempat pemandian milik seorang wanita bernama Zina. Di sana Stan juga bertemu dengan pemabuk berat bernama Pete yang ternyata Pete dan Zina merupakan pasangan suami istri sekaligus memiliki pertunjukan paranormal di karnaval. Itu dibuktikan saat Stan mandi, Zina menawarkan beberapa trik paranormalnya berupa membaca pikiran kepada Stan, di mana Stan kemudian juga mendapatkan bonus tambahan. Aksi pertunjukan Zina pun dimulai. Ia meminta Stan mengumpulkan kartu yang sudah diisi nama dan keluh kesah dari para penonton, dan tanpa membuka kartu tersebut, ia langsung membakar semuanya. Zina berakting layaknya membaca pikiran para penonton dan secara acak menebak nama dari salah satu penonton, di mana hal itu membuat penonton yang lain kagum. Padahal trik sebenarnya adalah kartu milik para penonton yang dibawa Stan tadi tidaklah dibakar melainkan ditukar dengan kartu yang kosong. Dan dari bawah panggung, Pete menyebutkan keluh kesah dari nama salah satu penonton.
Zina pun berakting layaknya membaca pikiran dan seakan-akan mendengar suatu bisikan dari roh dan setelah itu memberikan sebuah harapan dari keluh kesahnya. Dan hal itu tentu membuat para penonton yang lain kagum. Hingga ketika acara sudah selesai, Stan rupanya kagum pada penampilan Zina tadi yang berakting layaknya ia sudah tahu semua kehidupan penontonnya. Sampai-sampai Stan menguji mereka secara langsung. Di sini Stan memberikan jam tangannya kepada Zina tanpa Pete tahu. Dan setelah itu, layaknya asisten pesulap, Zina mengatakan kepada Pete untuk harap berkonsentrasi pada objek yang ada di tanganku, Profesor. Please concentrate on this object I have in my hand, Professor. Dan secara ajaib, Pete langsung tahu kalau yang ada di tangan Zina adalah sebuah jam tangan. Pete juga menyebutkan spesifikasi dari jam tersebut seperti yang terbuat dari kuningan, terbuat dari kulit dan umur jam tersebut. Tak hanya itu, Pete juga tahu kalau jam tangan itu Stan curi dari ayahnya. Mendengar hal itu tentu membuat Stan sangat kagum karena semua tebakan dari Pete 100% benar. Dan disinilah Pete memberitahu trik paranormalnya kepada Stan. Dan ternyata kata yang dilontarkan Zina tadi kepada Pete yang berbunyi harap konsentrasi pada objek yang ada di tanganku, Profesor, itu adalah kodenya. Please concentrate on this object I have in my hand, Professor. Setiap kata punya nomor dan nomor itu membawanya ke kata yang berbeda. Dan semua kode itu sudah ditulis ke dalam bukunya di mana Pete dan Zina tinggal mengingatnya saja. Pete juga menjelaskan cara berbicara dan berpakaian seseorang dapat dijadikan sebuah acuan untuk menebak kepribadian dan masa lalunya. Dan dari situlah Stan sangat tertarik untuk mempelajari seni paranormal tersebut. Yang kalau di Indonesia sama kayak Roy Kiyoshi gitu. Kemudian Stan pergi ke tempat Clem di mana ternyata Clem senang mengoleksi janin hewan yang ia masukkan ke dalam toples kaca. Tak hanya janin hewan, Clem juga mengoleksi janin manusia yang ia beri nama Enoch. Keesokannya Stan kembali menemui Pete dan memintanya untuk mengajarkan semua trik paranormalnya di mana hal itu ternyata membuat Pete senang karena ada orang yang mau mempelajari triknya. Stan kemudian menemui seorang wanita bernama Molly yang juga merupakan pemain karnaval di sana. Ia menyaksikan penampilan Molly dengan listrik statisnya yang membuat Stan mengusulkan sebuah ide yang lebih baik di mana penampilan Molly akan terasa lebih dramatis. Stan merancang sebuah kursi dengan pegangan listrik statis di sampingnya yang membuat penampilan seakan-akan Molly sedang disiksa. Usulan tersebut rupanya membuat Molly tertarik dan setuju akan menampilkannya nanti. Molly dan Stan pun secara tidak langsung menjadi dekat hingga menghabiskan waktu dengan berdansa bersama. Dan di suatu momen karena benih-benih cinta yang sudah tumbuh, Stan mengajak Molly agar memulai kehidupan baru bersama dan mengajaknya untuk tampil di acara yang lebih besar yang ada di kota. Tak lama setelah itu, Stan kembali menemui Clem. Clem menyuruh Stan untuk membantunya mengangkat budak itu karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan. Mereka kemudian membawanya ke sebuah tempat dan meninggalkannya begitu saja. Clem mentraktir Stan di mana Clem kemudian jujur tentang bagaimana caranya ia mendapatkan seorang budak. Clem bercerita kalau ia selalu menargetkan seorang pemabuk berat yang putus asa dan secara sengaja memberikan mereka campuran opium dan alkohol. Dan ketika si pemabuk dalam ambang halusinasi, Clem akan berkata, I got a little job for you. It's a temporary job. Make it temporary until we get ourselves another gig. Well, I gotta get me a real gig. Penting untuk mengingat perkataan Clem ini karena nantinya akan berhubungan dengan akhir cerita filmnya. Pembelajaran trik paranormal pun dimulai di mana Pete mengajarinya tentang bahasa tubuh agar ia terlihat layaknya profesional. Pete yang pemabuk berat meminta Stan agar membawakannya alkohol dari Clem di mana saat Stan kembali, Pete sudah tertidur. Stan secara diam-diam membuka dan mempelajari buku yang berisi kode paranormal milik Pete itu dan hal itu ternyata membuat Pete terbangun. Pete kemudian memperingati Stan kalau buku itu sangatlah berbahaya apabila disalahgunakan. Pete mengaku berhenti dari sulap karena ia menjadi arogan dan sombong seakan-akan bertindak layaknya Tuhan. Stan pun memahami perkataan Pete dan mulai belajar. Hingga keesokan paginya, Pete ditemukan meninggal akibat kebiasaan mabuknya yang parah.
Saat malam tiba, beberapa polisi datang untuk membubarkan karnaval yang mereka nilai sangat mengganggu nilai moral di masyarakat. Kepala polisi itu menilai penampilan Molly di karnaval itu tidak senonoh hingga kemudian Stan muncul dan berusaha menjelaskan kepada polisi alasan Molly berpenampilan seperti itu. Stan beralasan agar listrik yang dihantarkan dapat melaju dengan sempurna. Hingga di suatu momen, Stan melihat sepatu milik si polisi yang lebih besar sebelah kanan, di mana Stan saat itu juga menunjukkan keahlian yang ia dapat dari belajar kepada Pete. Stan menebak nama polisi itu yang membuat si polisi seketika terkejut karena tebakannya benar. Tak hanya itu, Stan juga tahu kalau si polisi sedang mengalami penyakit polio sejak kecil dan ditinggal pergi oleh ibunya yang bernama Mary. Stan juga memberikan sebuah harapan untuk hidup lebih bermanfaat kepada sesama, di mana semua pernyataan Stan tentang si polisi itu ternyata 100% benar, yang membuat si polisi tidak jadi membubarkan karnavalnya. Tentu Stan dianggap sebagai pahlawan di komunitas karnavalnya, di mana semua orang memujinya. Stan kemudian bercerita bagaimana ia bisa tahu semua tentang si polisi kepada semuanya, yang tentu membuat orang yang mendengarnya kagum termasuk Molly. You know, it's funny. Pete used to always say, it's not the clothes, but the shoes. He can tell you everything left in his right shoe. And I bet you had polio or something as a kid. I thought we must know somebody named Mary. Stan juga semakin senang mendengar bahwa Molly bersedia untuk ikut bersama Stan dengan memulai kehidupan yang baru dan tampil di acara yang lebih besar. Stan kemudian berpamitan dan meminta izin kepada Zina untuk membawa bukunya, dan akhirnya mereka pun meninggalkan komunitas karnaval itu. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, Stan dan Molly kini sudah menjadi pasangan suami istri dan hidup di apartemen yang mewah. Tentu semua itu mereka peroleh dari hasil kerja kerasnya menjadi pasangan paranormal, di mana Molly sebagai asistennya atau penyampai kode, sedangkan Stan sebagai eksekutor. Hingga di suatu penampilannya saat membaca pikiran seorang hakim, mereka mendapati seorang penonton wanita yang hendak mengacau dan mengaku kalau wanita itu tahu rahasia dari penampilan Stan. Wanita itu mendesak untuk menggantikan posisi Molly yang berperan sebagai penyampai kode. Wanita itu tahu kalau Stan menggunakan kode non-verbal dalam penampilannya ini dan menyuruh Stan menebak isi tasnya. Untuk menjaga nama baiknya di hadapan penonton, Stan pun berimprovisasi dan secara ajaib, Stan tahu kalau isi di dalam tas wanita itu adalah sebuah pistol kecil berwarna emas. Tentu kehebatan Stan membuat wanita itu malu. Stan kemudian melanjutkan penampilannya pada si hakim, di mana ia berpura-pura menjadi perantara dengan putri si hakim yang telah meninggal. Dan ternyata hakim itu merupakan pasien dari si wanita yang ternyata merupakan seorang dokter psikiater bernama Dr. Lilith. Dr. Lilith sengaja membawa si hakim ke acara itu hanya untuk sekedar menguji kemampuan Stan. Hakim itu kemudian meminta konsultasi pribadi kepada Stan, di mana hal itu tidak disetujui oleh Molly. Molly memperingati Stan agar tidak terlalu jauh dalam mempermainkan seseorang. Namun sayang Stan tidak mendengarkan perkataan Molly dan tetap pada pendiriannya. Stan kemudian menemui Dr. Lilith yang sedang berada di kantornya. Terlihat kantornya yang dilengkapi dengan alat perekam suara untuk merekam segala aktivitas yang ada di sana, dan juga terdapat berkas informasi pribadi milik semua pasiennya yang Dr. Lilith simpan dalam sebuah kotak. Di sini Dr. Lilith juga tahu kalau semua pertunjukan Stan hanyalah tipu-tipu dan tak lebih dari sebuah trik sulap. Stan memang mengakui hal itu dan ia juga memberitahu bagaimana bisa ia mengetahui isi tas milik Dr. Lilith waktu itu. You want to know how I knew about the gun? Also, to see the way you held your clutch, elbow bent forward, clutch was heavy. Ring, no tan mark on it. Something small, portable, 22, 25, 4. I see. An electrocomplex. Kedatangan Stan rupanya memiliki maksud dan tujuan. Ia mengajak Dr. Lilith untuk bergabung bersamanya, di mana nantinya Dr. Lilith memberikan semua informasi pribadi pasiennya seperti masa lalu, identitas, dan yang lainnya kepada Stan. Dengan begitu Stan semakin mudah menipu pasiennya. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama dengan syarat Stan harus menyerahkan semua informasi pribadi tentang dirinya kepada Dr. Lilith. Dan setelah itu, Dr. Lilith mulai memberikan informasi tentang si hakim. Kemudian saat sesi penyerahan informasi pribadi Stan mulai menceritakan tentang dirinya.
Di sini terungkap kalau Stan telah membunuh ayahnya sendiri dengan alasan ayahnya yang selalu sakit-sakitan. Stan juga bercerita tentang ibunya yang telah berselingkuh dengan orang yang memiliki profesi hampir sama seperti dirinya saat ini. Stan pun kemudian pulang dan di apartemennya sudah ada Bruno, si cebol bersama Zina yang datang berkunjung. Hingga di suatu momen, Zina menyuruh Stan memilih 3 kartu tarotnya di mana setiap kartu memiliki arti. Kartu pertama yang diambil Stan memiliki arti bahwa Stan akan mengalami kejatuhan. Kartu kedua, Stan akan berada pada kondisi yang mendesak hingga kartu terakhir dibuka. Kartu tersebut berupa pria menggantung yang berarti Stan akan berada pada kondisi di mana semua orang meninggalkannya. Namun Stan tidak mempercayai ramalan kartu dan berdalih akan merubah nasibnya sendiri. Keesokannya Stan menemui istri si hakim di mana ia berpura-pura seakan-akan menjadi perantara antara si istri dengan si putri yang meninggal. Tentu semua informasi mengenai putrinya Stan dapatkan dari si Dr. Lilith yang telah bekerja sama dengannya. Dan dari itu, Stan mendapatkan bayaran yang sangat besar di mana uang hasil menipunya itu ia titipkan kepada si Dr. Lilith. Setelah Stan berada di rumahnya, ia dihubungi oleh Dr. Lilith bahwa ia mendapatkan mangsa baru. Seorang pria kaya raya bernama Ezra di mana terdapat sebuah konsekuensi apabila ketahuan bermain-main dengannya. Stan pun menyanggupinya dan seperti biasa, Dr. Lilith memberikan semua informasi pribadi, masa lalu, apapun itu tentang si Ezra. Dr. Lilith mendapatkan informasi itu semua karena Ezra pernah menjadi pasiennya. Stan pun berangkat menuju tempat tinggal Ezra yang sangat mewah dan dijaga ketat. Di sana Stan disambut oleh pengawal pribadi Ezra yang bernama Anderson dan kemudian menemui pria bernama Ezra. Untuk menghindari seorang penipu, Ezra menguji Stan dengan alat pendeteksi kebohongan di mana jika Stan terbukti seorang penipu, ia akan dibunuh. Tentu ini menjadi momen yang mengerikan untuk Stan karena alat tersebut telah mendeteksi kebohongan Stan. Mengetahui alatnya akan mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya, Stan pun langsung berimprovisasi dengan langsung berakting layaknya menerawang masa lalu Ezra yang kelam. Stan mengatakan kalau Ezra pernah memaksa istrinya yang hamil untuk menggugurkan bayinya di mana hal itu ternyata benar, yang membuat Ezra mempercayai Stan dan resmi menjadi konsultan pribadi Ezra. Stan pun kembali menemui Dr. Lilith dan bertanya lebih dalam tentang Ezra. Sementara Dr. Lilith sedang mencuci tangan, Stan menduplikat kunci brankas yang berisi berkas dan rekaman para pasien Dr. Lilith di mana nantinya Stan berniat mencuri rekaman itu. I couldn't claim her body. Property for register number. Keesokannya Stan kembali menemui Ezra dan mulai melakukan aksi-aksinya. Dari rekaman dan berkas yang ia curi dari Dr. Lilith, Stan tahu kalau Ezra adalah seorang pria kaya raya yang kesepian setelah ditinggal pergi oleh si istri. Karena konsultasinya itu, Stan mendapatkan bayaran $10.000 dari setiap konsultasi yang ia lakukan. Dan hal yang tak kalah mengejutkan, ternyata istri Ezra yang sudah meninggal wajahnya sangat persis dengan Molly. Stan berencana melakukan pemanggilan arwah di mana nantinya Molly berpura-pura menjadi bayangan istri Ezra. Namun Molly tidak menyetujuinya karena menurutnya ini sudah terlalu jauh dan sangat beresiko. Karena sudah kecewa dengan Stan yang hanya memikirkan ambisinya namun tidak dengan perasaan orang lain, Molly pun kabur menjauh dari Stan. Sementara itu, hakim bersama istrinya yang tempo hari berkonsultasi dengan Stan memutuskan untuk bunuh diri menyusul putrinya karena Stan mengatakan bahwa putrinya sudah menunggunya. About us being reunited with Julie. Kembali ke Stan, di mana ia tidak menemukan keberadaan Molly di apartemen. Yang ia temukan hanya sebuah surat perpisahan dari Molly, di mana saat itu juga Stan langsung pergi menyusul Molly. Hingga akhirnya Stan menemukan Molly di terminal dan berusaha mengajak Molly kembali. Stan memohon kepada Molly untuk melakukannya satu kali ini saja dan setelah itu ia akan berhenti dan kembali menjalani kehidupan yang harmonis bersama Molly.
Melihat ketulusan Stan, akhirnya Molly bersedia melakukan untuk yang terakhir kalinya. Mereka pun menuju rumah Ezra. Sementara Stan menemui Ezra, Molly diminta untuk berdandan layaknya arwah istri Ezra. Stan kemudian membawa Ezra keluar dan memulai proses pemanggilan arwahnya. Hingga saat Ezra mengenang sang istri, Molly pun muncul di hadapannya dan bertingkah layaknya istri Ezra yang sudah meninggal. Ezra yang melihat penampakan arwah istrinya pun menangis dan berusaha memeluknya. Disinilah letak kesalahan terjadi. Saat Stan menahan Ezra agar tidak memeluk arwah istrinya, Ezra dengan cepatnya melepaskan tangan Stan dan kemudian memeluk arwah itu. Namun sayang Ezra sadar kalau itu bukanlah arwah istrinya, melainkan orang yang berbeda yang sengaja dibuat-buat oleh Stan. Ezra pun mengamuk dan mengancam akan membunuh Stan. Stan yang sudah panik akhirnya membunuh Ezra lebih dulu, disusul oleh Anderson dari belakang. You and this bitch! Anderson! Anderson! Dan! Sure. Mereka pun kabur dan menghancurkan mobilnya. Namun Molly yang sudah muak saat itu juga menceraikan Stan dan meninggalkannya seorang diri. Stan kemudian menemui Dr. Lilith dan meminta semua uangnya yang dititipkan. Namun saat tas itu dibuka, rupanya uangnya telah diganti dengan uang palsu. Rupanya Stan telah dikhianati oleh Dr. Lilith, di mana tiba-tiba saja Dr. Lilith menembak Stan. Untungnya tembakan tersebut hanya mengenai telinganya dan kemudian disusul polisi memburunya. Why are you doing this? You're such a disappointment. A small man. A common man. You're nothing but an okie. It was heavy. Setelah beberapa tahun berlalu, kini Stan resmi menjadi seorang gelandangan dengan kebiasaan mabuknya yang parah. Hingga ketika ia berniat melamar sebuah pekerjaan di sebuah karnaval, ia melihat salah satu koleksi klem berada di sana. Stan kemudian memohon kepada pemilik karnaval untuk memberikannya pekerjaan. Namun yang dikatakan si pemilik karnaval sangat mind-blowing. Coba dengarkan perkataannya ini. It ain't much and I'm not begging you to take it, but it's a job. Of course it's only temp just until we get a real geek. Perkataan yang sama yang dilontarkan Clem kepada para calon budak sirkusnya, di mana kini kita bisa simpulkan bahwa akhirnya Stan menjadi seorang budak sirkus sama seperti orang yang dilihatnya dulu, dan film pun berakhir. Saya sangat menyukai film ini karena selain pengambilan gambar yang sangat profesional, di dalamnya terdapat sebuah pesan moral. Film ini memberikan pelajaran kemanusiaan kepada kita bahwa jangan memanfaatkan kesedihan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Karena semua hal yang terjadi di dunia ini pasti akan ada karmanya. Berbuatlah baik agar karma baik yang menghampiri kita. Dan sebaliknya jika kita berbuat jahat, maka karma buruklah yang akan menghampiri. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan eksistensi kalian. Share dan buktikan kalau kalian adalah manusia. Tetap semangat dan jadilah beban yang berguna bagi orang lain. Terima kasih and see you next time.